Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nima Satriani, NIM 1902103010114, mahasiswa Universitas Jember, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Angkatan 2019. Di sini saya akan menyampaikan materi kelas 10 SMA, jurusan IPS, mata pelajaran ekonomi tentang lembaga jasa keuangan untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran bidang studi yang diampu oleh Bapak Pujo dan Bapak Zulianto. Lembaga Jasa Keuangan. Lembaga Jasa Keuangan merupakan sebuah institusi atau badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan untuk menyalurkan dana dan atau untuk menyediakan jasa bagi para nasabah dan mempunyai fungsi sebagai penghimpun dana para nasabah. Kemudian, kita akan mempelajari 8 subbab pada kali ini. Yang pertama adalah otoritas jasa keuangan, yang kedua perbankan, yang ketiga pasar modal, yang keempat asuransi, yang kelima dana pensiun, yang ketujuh lembaga pembiayaan, yang kedelapan pegadaian, dan yang terakhir pola hubungan OJK dan lembaga jasa keuangan. Nah, yang pertama adalah otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sekitar IKNB atau perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tujuan dari OJK adalah yang pertama, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian fungsi OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya adalah perbankan. Perbankan merupakan sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, peminjaman uang, dan menerbitkan promes atau banknot. Fungsi perbankan ada 3. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat. Dan yang ketiga, menyediakan layanan jasa bank. Jenis perbankan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jenis berdasarkan fungsi, yang kedua berdasarkan operasional, dan yang terakhir adalah berdasarkan kepemilikan. Yang berdasarkan fungsi itu ada bank sentral, seperti kita tahu adalah Bank Indonesia yang memegang wewenang kebijakan moneter. Yang kedua, bank umum berfungsi menerima lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat, yaitu lebih sempit dari bank umum, karena tidak boleh melakukan transaksi valuta asing, tidak boleh menerbitkan giro, dan tidak boleh melakukan asuransi juga. Kemudian berdasarkan jenis atau operasional, yang pertama bank konvensional, yang kedua bank syariah. Kemudian jenis berdasarkan kepemilikan. Yang pertama adalah bank pemerintah adalah 100% keuntungan akan masuk ke pemerintah seperti Bank BRI, BTBN, BNI. Yang kedua, bank swasta nasional, merupakan bank swasta dan tidak dimiliki oleh negara, seperti BCA dan Danamon. Yang ketiga, bank asing, merupakan bank yang benar-benar milik orang luar negeri. Yang keempat, bank koperasi, yaitu sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia. Yang kelima, bank campuran, yaitu bank milik pihak asing dan swasta nasional,
Kepemilikannya sahamnya secara mayoritas dimiliki negara Indonesia. Kemudian prinsip bank konvensional. Yang pertama adalah prinsip kepercayaan, yang kedua prinsip kehati-hatian, yang ketiga prinsip kerahasiaan, yang keempat prinsip mengenal nasabah, dan yang kelima prinsip bunga. Kemudian prinsip bank syariah. Yang pertama adalah mudharabah, yaitu sistem bagi hasil. Yang kedua musyarakah, yaitu sistem pernyataan modal. Yang ketiga wadiah, yaitu titipan nasabah. Yang keempat murabahah, yaitu jual beli dengan bagi keuntungan. Yang kelima salam, yaitu jual beli. Yang keenam istisna, yaitu dalam bentuk pemesanan jual beli. Yang ketujuh ijarah, yaitu sewa. Yang kedelapan hod, yaitu peminjaman. Yang kesembilan hawalah, yaitu mengalihkan. Yang kesepuluh wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan. Dan yang terakhir adalah rohan atau gadai. Kemudian produknya berupa yang pertama kredit, yang kedua transfer, yang ketiga safe deposito box, yang keempat bank card, kemudian produk kredit pasif. Yang pertama simpanan atau tabungan, yang kedua giro, yang ketiga deposito. Kemudian produk kreatif aktif. Yang pertama kredit rekening koran, yang kedua kredit reimburse atau letter of credit, yang ketiga kredit accept, yang keempat kredit dokumenter, yang kelima kredit jaminan surat berharga. Kemudian di dalam perbankan ada lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS muncul berasal dari krisis moneter tahun 1998 ketika banyak bank yang akhirnya pailit. Nilai simpanan yang dijamin LPS adalah 2 miliar maksimal per nasabah per bank. Syarat berlakunya LPS. Yang pertama, simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank. Yang kedua, nasabah tidak memperoleh bunga simpanan yang melebihi tingkat suku bunga wajar yang ditetapkan LPS atau nasabah tidak menerima imbalan yang tidak wajar dari bank. Dan yang terakhir adalah nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank seperti memiliki kredit macet. Kemudian ada pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat berharga atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Fungsinya yaitu berfungsi menciptakan pasar secara terus-menerus bagi sekuritas yang sudah ditawarkan kepada masyarakat atau sekuritas yang telah dimiliki umum. Perannya yaitu berperan sebagai intermediasi atau lembaga perantara keuangan selain bank dan memungkinkan pemodal investasi. Lembaga penunjang yaitu bank kustodian, biro administrasi efek, wali amanat, dan pemeringkat efek. Kemudian instrumen. Yang pertama adalah saham biasa atau preference, yaitu tanda penyertaan. Yang kedua, obligasi atau surat hutang. Yang ketiga, surat berharga turunan atau derivat, bisa option, warrants, atau right. Kemudian mekanisme pasar modal. Yang pertama, pasar primer, dan yang kedua, pasar sekunder. Selanjutnya adalah asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014, asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan tersebut sebagai imbalan. Fungsi asuransi yang pertama adalah risk transfer, yang kedua common pool, yang ketiga equitable premium, yang keempat funds of investment, dan yang kelima adalah invisible earnings.
Kemudian jenis asuransi. Yang pertama asuransi jiwa, kedua asuransi kesehatan, yang ketiga asuransi pendidikan, yang keempat asuransi umum, kelima asuransi kendaraan, yang keenam asuransi bisnis, yang ketujuh asuransi kepemilikan rumah dan properti, yang kedelapan asuransi kredit, yang kesembilan asuransi kelautan, dan yang terakhir asuransi perjalanan. Kemudian prinsip asuransi yang pertama insurable, yang kedua interest, yang ketiga utmost good faith, yang keempat proximate cause, yang kelima indemnity, yang keenam subrogation, yang ketujuh contribution. Kemudian produk asuransi, yang pertama milik pemerintah atau PT Taspen, PT Jasa Raharja. Yang kedua milik swasta nasional yaitu Asuransi Sinarmas dan Aksa Mandiri. Kemudian yang ketiga milik asing yaitu Allianz, Prudential, dan Aksa. Selanjutnya adalah dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 merupakan sarana penghimpun dana guna meningkatkan kesejahteraan pesertanya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang meningkat dan berkelanjutan atau sering disebut lembaga yang menghimpun dana dalam jangka panjang yang bertujuan menjamin kelanjutan penghasilan dari karyawan di hari tuanya. Fungsinya yaitu yang pertama fungsi asuransi, fungsi tabungan, dan fungsi pensiun. Kemudian jenis atau produknya yang pertama dana pensiun pemberi kerja, yang kedua dana pensiun lembaga keuangan, yang ketiga dana pensiun lembaga keuntungan. Kemudian perannya yaitu dana pensiun memiliki peran memelihara berkesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan pada dasarnya adalah suatu lembaga yang menyediakan pembiayaan atau untuk pembelian suatu barang yang pembayarannya dilakukan oleh konsumen secara mencicil atau berkala disertai dengan bunga. Kemudian fungsinya yaitu yang pertama, membantu masyarakat mulai dari golongan ekonomi menengah ke bawah supaya kedepannya terlepas dari jerat rentenir. Rentenir ini akan memberikan pinjaman dengan persentase yang cukup besar. Yang kedua, bisa dipakai dalam bisnis yakni pengembangan infrastruktur. Kemudian perannya yaitu berperan untuk menggerakkan perekonomian dan membantu masyarakat dalam aktivitas produksi dan konsumsi. Kemudian jenis dan produknya, yang pertama adalah perusahaan sewa guna usaha atau leasing. Produknya ada dua, yang pertama direct finance lease dan yang kedua adalah sales and leaseback. Contohnya yaitu BCA Finance, Adira Finance, BFI Finance, FIF, WOW, Auto Summit, Aditama Finance, Al Ijarah Indonesia, Amanah Finance, dan Citra Tirta Mulia. Yang kedua adalah perusahaan anjak piutang. Contohnya yaitu Aditama Finance, SG Finance, PT IVS Capital Indonesia. Yang ketiga adalah perusahaan pembiayaan konsumen, ada PT Adira Quantum Multi Finance. Yang keempat usaha kartu kredit. Contohnya yaitu BCA, BNI, dan lain-lain. Yang kelima perusahaan pembiayaan infrastruktur. Ada PT SMI. Kemudian yang terakhir adalah PT perusahaan modal venture. Contohnya S Ventures, Venox Ventures, Capital IMJ. Kemudian pegadaian. Pegadaian menurut PP nomor 10 tahun 1990 merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan fasilitas jaminan tertentu. Jenisnya yaitu yang pertama pegadaian konvensional dan yang kedua adalah pegadaian syariah. Produknya yaitu yang pertama KCA atau kredit cepat aman, yang kedua kreasi atau kredit angsuran fidusia, yang ketiga krasida atau kredit angsuran sistem gadai, yang keempat arohan atau gadai syariah, yang kelima jasa taksiran, yang keenam jasa titipan, yang ketujuh krista atau kredit usaha rumah tangga, yang kedelapan arum atau arohan untuk usaha mikro,
Yang kesembilan, mulia atau murabah, program mulia investasi abadi. Dan yang terakhir adalah kucaci atau kiriman uang secara instan, cepat, aman. Kemudian peran dari Pegadaian yaitu yang pertama, mencegah praktik ijon dan pegadaian gelap. Yang kedua, ikut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program pembangunan nasional, pada umumnya penyaluran uang atau pembiayaan pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang ketiga adalah pemanfaatan gadai bebas bunga pada syariah. Fungsinya yaitu menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi Pegadaian maupun kepada masyarakat. Yang terakhir adalah pola hubungan OJK dan lembaga jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu lembaga independen negara yang bertugas untuk mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan sehingga dapat melindungi masyarakat dari tindak penipuan yang dapat dilakukan lembaga keuangan serta mengurangi resiko yang dapat mengancam perekonomian nasional yang dapat dilakukan lembaga keuangan. Contohnya yaitu perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pegadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Berikut ini fungsi-fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari Forum Stabilitas Keuangan. Yang kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang sama seperti sekarang. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan bank keluar dari otoritas BI sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan produk media pembelajaran yang telah saya buat. Sesuai dengan pembahasan yang telah saya bahas sebelumnya, yaitu berkaitan dengan lembaga jasa keuangan. Di sini saya menggunakan media pembelajaran berupa teka-teki silang yang bisa dibilang adalah sebuah games. Mengapa saya menggunakan media ini? Karena dengan bermain teka-teki silang dapat meningkatkan kemampuan otak secara umum. Mengisi teka-teki silang mengharuskan siswa untuk terus berpikir serta menganalisis. Selain itu, bermain teka-teki silang dapat membantu mempertajam ingatan, khususnya ingatan jangka pendek. Cara bermainnya yaitu, saya akan menunjuk salah satu siswa untuk maju ke depan. Kemudian akan saya pilihkan salah satu pertanyaan yang telah tersedia di sini. Kemudian, siswa berkewajiban untuk mengisi kolom jawaban sesuai dengan nomor pertanyaan yang telah saya pilihkan. Apabila siswa kedapatan tidak dapat menjawab teka-teki, maka akan mendapatkan denda berupa menjelaskan kembali materi yang telah saya sampaikan, sehingga dapat mempertajam ingatan siswa tentang bahasan materi sebelumnya. Penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan